Bapak Supriyatno SPDMA selaku Kepala Pusat Perbukuan. Yang kami hormati Ibu Eka Setiawati selaku Kepala Bidang Tata Kelola Sistem dan Sumber Daya Perbukuan. Yang kami hormati Ibu Wahirunisa Ahdiati selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Perbukuan. Yang kami hormati Ibu Maharani Prananingrum selaku Ketua Tim Substansi Penyusunan dan Penilaian Buku SD, SMP, dan SMA. Yang kami hormati Ibu Putri Puji Wijayanti selaku Ketua Tim Substansi Penyusunan dan Penilaian Buku PAUD, SMK, dan Diksus. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Penilaian Buku Teks. Yang kami hormati Ketua IKP Pusat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai Pusat Perbukuan serta yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devi Deratama dari Pusat Perbukuan yang akan memandu acara ini sampai selesai. Selamat datang dan selamat bergabung di acara pembekalan penyiapan buku teks pendamping atau BTP dan sosialisasi penilaian buku teks pendamping jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2025. Acara hari ini dipersembahkan oleh Pusat Perbukuan yang bertujuan untuk memberikan materi dan informasi terkait dengan bagaimana cara menyusun buku teks pendamping yang berkualitas dan sesuai dengan standar mutu buku pendidikan. Selain itu, Pusat Perbukuan juga akan menginformasikan terkait dengan pembukaan pendaftaran penilaian buku teks pendamping untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan dengan kegiatan kali ini dapat memberikan informasi yang akurat bagi Bapak Ibu penerbit dalam menyiapkan dan mengirimkan bukunya, sehingga banyak buku berkualitas yang lolos pada penilaian selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yaitu, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Sudah ya? Baik. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yaitu pembacaan doa, kemudian pembukaan dan arahan Kepala Pusat Perbukuan, pemaparan materi dan diskusi, serta yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dan arahan Kepala Pusat Perbukuan yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyatno SPDMA. Kepada Bapak Supriyatno, disilakan. Baik, terima kasih Mas Devi Deratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Ibu Kabid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bukasubag TU dan juga teman-teman tim teknis Pusat Perbukuan, para koordinator, juga Bapak Ibu peserta pembekalan ya untuk penilaian buku teks pelajaran pendamping jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada pagi hari ini adalah sebuah agenda pembekalan yang kami berharap bahwa pembekalan yang akan kami lakukan terkait dengan program penilaian buku ini menjadi sebuah agenda yang disadari bersama ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 3 2017 dan juga PP 75 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Sistem Perbukuan yang kami pemerintah tidak mungkin bisa sendiri dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kami memperkenalkan satu tagline pendidikan bermutu untuk semua, harapannya bisa kita penuhi melalui salah satunya adalah melalui buku-buku yang bermutu. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pembekalan pagi hari ini nanti akan disampaikan beberapa materi ya terkait dengan kriteria buku teks pendamping, kemudian prinsip pembelajaran mendalam dan juga termasuk keselarasan antara tujuan pembelajaran, materinya, kemudian aktivitasnya dan sampai pada asesmennya. Yang ini yang seringkali tidak nyambung ya antara tujuan pembelajaran sampai dengan evaluasi. Untuk itu nanti akan disampaikan materi terkait dengan keselarasan ini. Bapak dan Ibu sekalian juga akan disampaikan bagaimana teknis pendaftaran yang nanti teman-teman tim teknis akan secara bergantian dengan para narasumber akan menyampaikan dalam waktu seharian barangkali ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa penilaian buku yang akan dilakukan pada tahun ini untuk buku teks pendamping ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Buku-buku yang akan kami nilai adalah buku-buku yang pada penilaian sebelumnya belum ada yang memenuhi standar kelayakan untuk digunakan sebagai buku teks pendamping. Jadi memang ada beberapa mata pelajaran yang masih kosong buku teks pendampingnya, jadi baru ada buku teks utama. Untuk itu kami buka kembali kesempatan bagi para penerbit untuk bisa mengajukan buku-bukunya sebagai buku teks pendamping. Di samping itu juga buku-buku yang masih sangat sedikit ya, yang memenuhi kriteria kelayakan, kami buka kembali kesempatan teman-teman penerbit untuk bisa mengajukan buku-bukunya untuk dinilai di pusat perbukuan tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berharap bahwa penilaian buku ini sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 3 2017 juga PP 75 dan juga Permendikbud ya terkait dengan penilaian buku ini bisa diikuti oleh teman-teman penerbit dengan menyiapkan buku-bukunya secara serius dan harapannya semakin banyak ya prosentase buku yang memenuhi kriteria kelayakan. Jadi apa yang pernah kami sampaikan di forum sebelumnya bahwa sebagian besar ketidaklayakan buku bukan karena materinya yang salah, bukan karena kontennya yang keliru, tetapi sebagian besar itu adalah karena ketidakpatuhan terhadap legalitas yang ini menjadi salah satu komponen yang sangat menentukan
kelayakan atau ketidaklayakan sebuah buku untuk digunakan di satuan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan legalitas ini? Faktor ini atau komponen ini nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi ini yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu, teman-teman penerbit, para penulis, para editor, untuk memperhatikan betul ya komponen ini karena ada beberapa komponen antara legalitas, norma, materi dan juga penyajian serta bahasa dan grafika, tetapi yang legalitas ini yang paling banyak mendominasi menyebabkan ketidaklayakan sebuah buku untuk digunakan di satuan-satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon nanti di dalam mengikuti pembekalan ini bisa dengan serius diikuti karena seringkali apa yang sudah kami sampaikan ini tidak apa namanya dapat diikuti dengan penuh sehingga pada saat penilaian buku ini ada hal-hal informasi-informasi yang kemudian tidak bisa dipenuhi karena tidak mengikuti apa namanya penjelasan secara serius. Kami sebetulnya berharap akan bisa melakukan kegiatan seperti ini secara tatap muka ya, secara luring, tetapi karena memang situasinya yang tidak memungkinkan sehingga walaupun dengan cara daring seperti ini, kami berharap ini tidak mengurangi makna dari pembekalan terhadap teman-teman para penerbit, para penulis, dan juga editor buku untuk bisa mengikuti penjelasan ini dan mengajukan bukunya untuk dinilai di pusat perbukuan. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini di dalam Permendikdasmen tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS ini saya kira menjadi sebuah berita baik ya bagi para penerbit buku, para penulis, editor, bahwa di Jukdispos itu ditetapkan bahwa minimal 10% dana BOS itu yang dialokasikan di satuan-satuan pendidikan itu digunakan untuk membeli buku. Jadi tidak hanya buku teks di sana, tapi juga buku non-teks pelajaran. Kalau dulu dana BOS hanya untuk beli buku teks, tapi di Juknis yang terbaru saat ini di samping buku teks pelajaran juga buku non-teks pelajaran. Saya kira ini menjadi berita baik ya bagi teman-teman para penerbit, para penulis untuk paling tidak bisa menggairahkan kembali dunia penerbitan buku sehingga harapannya kualitas buku-buku pendidikan kita akan semakin meningkat. Saya kira itu Bapak dan Ibu apa yang dapat kami sampaikan pagi-pagi ini. Saya akan mencoba menyampaikan sebuah pantun ya yang mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh para narasumber yang lain. Kira-kira begini Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri apa namanya pembukaan ini. Pagi hari membaca buku, nggak ada yang bilang cakep ini. Cakep, Pak. Isinya penuh ilmu dan cerita. Cakep. Penulis hadir membawa ilmu, editor Cakep. poin saya adalah bahwa penulis dan editor di dalam menyiapkan buku-bukunya untuk dinilai di pusat perbukuan, harapannya betul-betul bisa bekerja sama, bersinergi, sehingga buku yang akan diajukan di dalam penilaian buku ini, harapan kami semuanya lulus. Harapan kami ini akan semakin baik kualitas buku-buku kita dan tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan untuk semua. Demikian Bapak dan Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Bapak Supriyatno yang telah membuka acara dan telah memberikan arahan untuk kegiatan kali ini. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menampilkan terlebih dahulu salin dia saya. Ini izin. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu Ana, sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Perbukuan, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang di Pusat Perbukuan, para koordinator penilaian beserta tim, yang saya hormati para komite penilaian buku teks pelajaran, dan terutama ini tamu penting ya di hari ini, yaitu perwakilan dari para penerbit ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari penerbit ya yang telah hadir. Ini saya melihat sangat banyak ya untuk mengikuti kegiatan pembekalan dan sosialisasi buku teks pendamping. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa yang menjadi dasar hukum dalam penilaian buku teks pendamping ya? Tentu saja pusat perbukuan itu mengacu pada perundangan ya dan peraturan serta regulasi yang berlaku ya. Bapak dan Ibu dapat melihat ini pada slide telah ditampilkan undang-undang, peraturan pemerintah, Permendikbud ya serta peraturan Kepala Beskap ya itu yang relevan dengan penyiapan serta penilaian buku beserta regulasinya terutama untuk buku teks pendamping ya. Itu Bapak dan Ibu mungkin dapat mempelajari dan mengkajinya sendiri untuk yang belum ya. Baik, di sini sudah tercantum ya Bapak dan Ibu nanti tinggal mempelajarinya secara lebih mendalam. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang buku pendidikan, ya itu sesuai dengan peraturan dan undangan yang berlaku, itu ada buku teks dan ada buku non-teks ya. Bapak dan Ibu bisa melihat buku non-teks apa saja isinya ya pada slide saya. Lalu buku teks itu ada buku teks utama, lalu ada buku teks pendamping dan ada buku teks muatan lokal. Buku teks utama adalah buku yang disiapkan oleh pemerintah ya, sebagaimana Bapak dan Ibu telah ketahui ya. Dan di situ ada buku siswa, ada buku panduan guru ya. Nah, buku teks pendamping adalah buku yang menjadi hajatan pada saat ini ya. Itu untuk disiapkan, dibekalkan bagaimana penyiapannya, serta disosialisasikan pada saat ini bagaimana penilaiannya untuk tahun ini ya. Bapak dan Ibu, buku teks pendamping itu hanya buku siswa ya. Tentu Bapak dan Ibu untuk penerbit yang telah lama ya mengikuti penilaian di pusat perbukuan ini telah mengetahuinya. Namun mungkin ada Bapak dan Ibu dari penerbit yang baru bergabung untuk menilaikan bukunya, maka buku teks pendamping itu hanya buku siswa sehingga penilaiannya itu hanya untuk buku siswa ya. Selain itu buku teks juga ada buku teks muatan lokal ya. Ini ada buku siswa dan atau juga bisa ada buku panduan gurunya ya, buku teks muatan lokal itu disiapkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah daerah ya. Tetapi hajatan kita pada saat ini adalah tentang buku teks pendamping ya, yang pada slide itu ada di tengah ya diberikan warna kuning ya. Bapak dan Ibu, ya, ini terutama mungkin bagi Bapak dan Ibu penerbit yang baru akan bergabung untuk menilaikan bukunya, ya. Perbedaan buku teks utama dengan buku teks pendamping, ya. Buku teks utama berdasarkan undang-undang itu merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya. Mohon maaf.
Buku teks utama ini terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru ya, tadi telah saya kemukakan sepintas. Buku siswa itu memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi buku teks utama itu Bapak dan Ibu karena memuat materi pokok atau materi esensial pada jenjang tertentu, mapel tertentu, berarti itu mengacu kepada keseluruhan capaian pembelajaran, ya, namun hanya materi esensialnya saja. Nah, buku utama itu disertai dengan buku panduan guru yang memuat bahan ajar dan atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik, ya. Nah, itu baik pada jenjang anak usia dini, ya, kalau untuk panduan guru, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ya. Tadi kalau buku siswa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bapak dan Ibu, buku teks pendamping ini merupakan buku yang dibuat oleh masyarakat, ya. Dalam hal ini penerbit swasta ya atau lembaga Bapak dan Ibu yang pada saat ini bergabung ya dan dinilai oleh kementerian untuk dapat digunakan di sekolah. Jadi dibuat oleh masyarakat, namun nanti quality control-nya itu melalui penilaian bukunya ya. Tadi telah dikemukakan bahwa buku teks pendamping itu hanya buku siswa ya. Lalu bersifat memperluas, memperdalam dan melengkapi buku teks utama. Jadi sifatnya itu bersinergi dengan buku teks utama, bukan merupakan padanan ya, apalagi tandingan begitu dari buku teks utama ya. Jadi buku teks pendamping itu buku yang bersinergi dengan buku teks utama sehingga dengan adanya buku teks utama dan buku teks pendamping, siswa itu dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal begitu ya. Lalu buku teks pendamping ini dinilai sebagai produk akhir buku. Nah, buku teks pendamping ini dikembangkan secara mandiri tentu saja oleh masyarakat, dalam hal ini penerbit ya. Nah, quality control-nya itu dinilaikan di produk akhirnya dalam hal ini oleh pusat perbukuan. Bapak dan Ibu, ini ya bahwa buku teks pendamping itu memuat materi yang memperluas, memperdalam dan melengkapi materi pokok pada buku siswa ya, pada buku teks utama. Buku teks pendamping itu tidak dilengkapi dengan buku panduan guru ya. Mengapa buku teks pendamping ini perlu dinilaikan ya secara regulasi dan secara perundangan? Nah, Bapak dan Ibu tentu saja tujuannya untuk memperoleh buku pendidikan ya atau buku teks pendamping yang bermutu sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Mohon maaf. Bapak Ibu, apa kriteria utama dari buku teks pendamping kalau begitu ya? Tentu yang pertama karena buku teks itu memang harus mengacu pada kurikulum ya. Maka buku teks pendamping juga harus mengacu kepada kurikulum ya, dalam hal ini capaian pembelajaran ya. Namun Bapak dan Ibu, ini yang seringkali ada kekeliruan ya di kalangan penerbit, seolah-olah buku teks pendamping itu harus mengacu pada keseluruhan CP, capaian pembelajaran, sehingga memuat secara lengkap semua topik ya yang disyaratkan di dalam CP. Padahal tidak. Buku teks pendamping itu boleh mengacu hanya pada sebagian, ya. Sebagian apa? Sebagian besar boleh, sebagiannya, separuhnya boleh, sebagian kecilnya boleh juga, ya, karena kan mendampingi dan bersinergi, ya. Tapi apakah boleh buku teks pendamping itu mengacu kepada keseluruhan CP seperti buku teks utama? Boleh juga, ya, Bapak dan Ibu. Namun tidak boleh sama persis dengan buku teks utama. Nanti ada syarat-syaratnya ya. Kalau misalnya memang mau mengacu kepada keseluruhan CP ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk buku teks pendamping yang sudah ada buku teks utamanya di pusat perbukuan, itu
perlu secara jelas menentukan kedudukannya dalam bersinergi mendukung buku teks utama. Apakah memperluas, melengkapi, atau memperdalam. Tentu harus betul-betul melihat dulu buku teks utamanya, begitu ya, karena tidak boleh menjadi tandingan ya, seolah-olah tandingan, eh, bahkan replikasi ya, sama saja begitu ya. Nah, bagaimana dengan buku teks pendamping di SMK yang belum tersedia buku teks utamanya? Nah, itu tentu dapat mengacu langsung ke capaian pembelajaran. Apakah boleh mengacu kepada keseluruhan? Tentu saja diperbolehkan, begitu ya. Bapak dan Ibu, itu ya. Mohon maaf. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana kemungkinan alternatif ya dari isi materi dan penyajian pada buku teks pendamping? Pertama, buku teks pendamping itu bisa saja membahas beberapa atau sebagian dari pokok bahasan atau bab yang ada di buku teks utama. Ya, jadi hanya sebagian dan beberapa topik saja. Sama ada di buku teks utama topik itu, tapi buku teks pendamping mengambil beberapa topik itu dan diuraikan secara lebih mendalam untuk memperkuat ketercapaian capaian pembelajaran ya. Tentu makna memperdalam ini bukan dalam artian kompleksitasnya dalam sehingga yang SD mengambil materi SMP, yang SMP mengambil yang SMA, tentu tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, karena itu juga seringkali masih terjadi keliruan ya dalam menafsirkan memperdalam itu seperti apa ya. Itu saja memperdalam itu masih pada kapasitas begitu ya. Keluasan dan kedalaman itu yang sesuai dengan jenjang peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga buku teks pendamping itu menambahkan pokok bahasan atau bab atau materi yang belum ada di buku teks utama, namun dinilai penting untuk mendukung pencapaian CP. Nah, jadi boleh ya. Dengan demikian, bab-bab dan subbabnya pada buku teks pendamping itu bisa saja berbeda dari buku teks utama. Nah, ini juga seringkali ada kekeliruan ya, bahwa seolah-olah nama bab ya dan isinya di buku teks pendamping itu sama dengan buku teks utama. Padahal tidak, Bapak dan Ibu ya. Karena melihat dulu posisinya di buku teks utama, kemudian menentukan, oh mau menambah. Tambahan itu muncul sebagai bab atau muncul sebagai subbab, ya otomatis tidak sama begitu ya. Karena acuannya itu CP yang utama dan melihat posisinya terhadap buku teks utama ya. Lalu bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Buku teks pendamping itu menyajikan isi atau aktivitas dengan cara berbeda. Dan dalam hal ini merupakan variasi dari buku teks utama ya. Nah, jadi bab-babnya bisa sama ya, topik-topiknya sama, tapi cara menjanjikannya berbeda begitu ya, kreatif. Lalu latihan-latihannya juga berbeda, aktivitasnya juga berbeda. Oh, ini aktivitasnya itu ternyata lebih cocok misalnya untuk siswa-siswa berkesulitan belajar ya. Materi-materinya ada perencah ya yang memudahkan. Nah, itu juga boleh Bapak dan Ibu ya. Nah, bisa jadi bab-babnya itu sama ya, ini kalau pada poin yang berikutnya dengan buku teks utama, tapi ada bab-bab tertentu yang diperdalam, itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu, buku teks pendamping itu juga bisa saja menjadi suplemen untuk buku teks utama ya, yaitu membekalkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menguasai buku teks utama dan mencapai CP ya. Nah, misalnya apa? Kalau dalam buku bahasa Inggris itu banyak sekali misalnya prasyarat untuk menguasai teks ya. Nah, buku ini tuh membekali begitu kemampuan-kemampuan di dalam memahami teks, tetapi tentu dengan mengacu kepada CP untuk jenjang itu, begitu ya. Nah, itu boleh juga begitu ya. Nah, tentu saja harus memenuhi anatomi lengkap buku teks dan prinsip-prinsip buku teks ya. Nah,
Nah, apakah mungkin penyajian dari BTP itu di luar dari ini? Mungkin, Bapak dan Ibu. Misalkan tadi memenuhi aturan-aturan tadi ya, mengacu pada kurikulum, lalu memperluas, memperdalam, melengkapi buku teks utama ya. Bahkan sangat mungkin jika ada Bapak dan Ibu dari penerbit yang akan mengangkat problem-problem ya atau kasus-kasus di bukunya. Jadi betul-betul berbasis kasus ya. Misalnya ada kasus tertentu, problem tertentu, bagaimana memecahkannya. Nah, untuk menjawab kasus itu, maka diuraikanlah materi, diuraikanlah aktivitas, diuraikanlah kegiatan-kegiatan sampai di akhir bab atau subbab dari bukunya itu. Kasusnya itu terpecahkan begitu ya. Problemnya terpecahkan. Nah, itu bisa ya, tentu syaratnya tadi harus mengacu kurikulum, berarti ada tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu, dan memenuhi anatomi buku teks. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti itu hanya menjadi buku pengayaan atau referensi yang itu dudukannya sebagai buku non-teks ya. Jadi itu boleh berbasis kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan, boleh sekali ya, tetapi di situ nanti ada materinya ya, lalu tetap ada tujuan pembelajarannya yang mengacu pada kurikulum ya, dan memenuhi anatomi buku teks ya, pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang dimaksudkan tadi ya, dari buku teks pendamping mengacu pada buku teks utama. Nah, ini juga banyak kekeliruan, bahwa seolah-olah buku teks pendamping itu mengacu babnya sama dengan buku teks utama. Sampai uraian subbabnya ya, latihan-latihannya, aktivitas-aktivitasnya mirip dengan buku teks utama. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru ya, Bapak dan Ibu. Jadi maksud dari mengacu pada buku teks utama adalah mempelajari terlebih dahulu buku teks utama. Tentu harus tahu ya buku teks utamanya isinya seperti apa, penyajiannya seperti apa. Lalu buku teks pendamping itu disusun untuk bersinergi dengan buku teks utama, ya. Berarti itu untuk bersinergi. Dengan demikian, penerbit perlu dengan jelas menentukan kedudukan buku teks pendamping ini terhadap buku teks utama. Apakah melengkapi, memperluas, memperdalam. Nah, kedudukan dari buku teks pendamping terhadap buku teks utama itu wajib secara eksplisit ya, dijelaskan pada kata pengantar atau prakta buku atau ringkasan pada cover belakang buku ya. Nah, tentu saja itu tidak hanya sekedar dinyatakan bahwa buku ini memperdalam atau buku ini memperluas buku teks utama, tapi itu harus tergambar juga pada isi bukunya ya. Itu Bapak Ibu ya. Bukan pada prakata itu atau pada cover belakang itu para penerbit dapat mengumumkan keunggulan atau keistimewaan lain dari buku teks pendamping tersebut ya. Bapak Ibu, ini ya, buku teks pendamping itu tidak diperkenankan merupakan replika, apalagi duplikasi ya dari buku teks utama ya. Nah, nanti akan dikemukakan ya. Nah, buku teks pendamping ya itu menjadi replika ya dari buku teks utama jika mengambil hampir seluruh atau sebagian dari isi buku teks utama ya, meskipun pada keseluruhan bagian diambil itu mencantumkan rujukan, tapi kalau sebagian dan sebagian besar terlalu banyak yang diambil dari buku teks utama ya, walaupun merujuk ya itu juga tidak bisa begitu ya Bapak Ibu. Apalagi jika tidak merujuk ini dinyatakan plagiasi ya, bukunya tidak akan lolos dari penilaian ya. Nah, Bapak Ibu, buku teks pendamping juga menjadi replika dari buku teks utama jika hanya mengganti subjek, objek, nama orang, angka pada seluruh sebagian latihan soal atau kegiatan atau aktivitas pada bukunya. Sehingga jika dilihat itu tidak ada perbedaan ide-ide pokok antara buku teks utama dengan buku teks pendamping ya yang ditulis. Nah, itu jadi aktivitasnya itu hanya diganti sedikit-sedikit, latihan soalnya itu, ide pokoknya itu. Nah, apa bedanya dengan buku teks utama begitu ya?
Nah, ini juga sama Bapak Ibu, ada juga yang hanya mengganti alat, bahkan ya tidak ada unsur kebaharuan ya eh, pada buku teks pendamping tersebut. Boleh buku teks pendamping itu misalnya merujuk ya aktivitas-aktivitas yang ada di buku teks utama, namun di situ tuh dilakukan penyesuaian ya bahan, alat ya, yang itu lokal material yang mudah didapatkan, yang murah ya, yang mungkin bisa dibuat oleh guru alatnya begitu ya. Apakah boleh jika seperti itu? Boleh, itu justru yang diharapkan ya. Itu makna memperluas itu di situ ya, memperluas kebergunaan dan keterpakaian dari buku teks utama. Karena bisa jadi ada sekolah yang tidak memiliki alatnya. Namun dengan buku teks pendamping itu dikemukakan jika aktivitas di buku teks utamanya seperti ini, maka alat dan bahannya bisa dibuat loh, gitu ya. Tuh alatnya bisa disediakan seperti ini, bla 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 gitu ya, dan siswa nanti bisa membuat. Nah itu justru yang diharapkan, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, berikut adalah komponen penilaian kualitas buku ya bagi Bapak dan Ibu penerbit ya yang biasa eh, menilaikan bukunya di pusat perbukuan. Tentu ini sudah mengetahuinya, namun mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru akan bergabung di dalam penilaian ini. Bapak Ibu, terdapat 5 ya komponen penilaian kualitas buku. Mulai dari komponen kelayakan legalitas dan norma, komponen kelayakan isi, komponen penyajian, komponen kebahasaan, desain, dan grafik. Ya. Nah, ini standar materi ya untuk syarat isi buku, Bapak dan Ibu di sini tentu terkait dengan norma ya. Ini banyaknya begitu, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Lalu tidak ada diskriminasi, tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan dan kebencian. Untuk standar materi, Bapak dan Ibu dapat melihat ya, ini pada salidia saya, bahwa untuk standar materi, itu buku teks pendamping itu perlu berbeda ya dengan buku teks utama dalam hal memperluas, memperdalam dan melengkapi ya terkait dengan kedudukannya ya. Lalu harus ada kebenaran dari segi keilmuannya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin dapat melihat ya untuk kriteria-kriteria lainnya pada slide. Untuk standar penyajian, Bapak dan Ibu di sini kelayakan penyampaian isi buku ya yang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik, lalu kelayakan penggunaan bahasa ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dapat melihat pada slide dan mungkin nanti dapat membacanya ya dengan lebih teliti setelah kegiatan pembekalan. Untuk standar desain dan grafika, Bapak dan Ibu, penilaian aspek desain itu mencakup penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku. Bapak dan Ibu, ini perlu dikemukakan ya, kepasan untuk buku teks pendamping sekolah menengah kejuruan, SMK ya, atau madrasah aliyah kejuruan, atau MAK ya. Nah, mengapa? Karena sebagian dari BTP untuk SMK dan MAK yang dinilaikan ke pusat perbukuan banyak yang tidak berbeda, sama saja dengan yang untuk SMA begitu ya. Padahal itu ada perbedaan karakteristik yang khas kalau pada buku SMK. Pertama, Bapak dan Ibu berorientasi pada pengembangan hard skills ya, keterampilan spesifik bidang ilmu. Bagaimana kalau untuk buku-buku SMK kelas 10? Begitu, itu kan dasar-dasar keperawatan. Dasar-dasar misalnya apa? Dasar-dasar laboratorium farmasi misalnya. Nah, itu tetap saja itu membekalkan pengetahuan esensial yang mendasari hard skill. Jadi bukan pengetahuan yang itu hanya transfer yang itu tidak penting untuk membangun hard skill bidang vokasinya, begitu ya. Nah, jadi yang pertama berorientasi pada pengembangan hard skill, lalu mengembangkan
membekalkan pengetahuan esensial yang mendasari hard skills, kompetensi dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan soft skills yang relevan dengan dunia kerja, ya. Misalnya kemampuan komunikasi, kerjasama, disiplin, ya, dan lainnya, ya, tentu yang lebih relevan dengan bidang vokasinya. Lalu membekalkan dasar-dasar etika profesi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan bidang vokasi dan proyeksi pekerjaan. Tentu berbeda bidang vokasi, itu berbeda etika profesinya, ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, ya, ada kasus begitu, ya, di dunia medis gitu, ya, tenaga medis memotret pasien lalu diupload di media sosial. Nah, tentu itu etika profesi begitu, ya, yang dilanggar. Nah, perlu membekalkan walaupun dasar-dasarnya begitu, ya. Lalu yang kelima, relevan dengan kebutuhan IDUKA atau industri dunia usaha dan dunia kerja. Jadi kalau tidak relate dengan IDUKA, yaitu syaratan sebagai buku teks untuk SMK-nya ya tidak terpenuhi gitu Bapak dan Ibu, ya, karena SMK itu disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Bapak dan Ibu, ini adalah kekeliruan umum yang dijumpai pada BTP yang menyebabkan bukunya dinyatakan tidak layak, ya. Yang pertama adalah buku tersebut merupakan buku teks siswa kurikulum sebelumnya yang hanya mengalami sedikit penyesuaian. Dengan kata lain, misalnya buku teks itu adalah buku dari kurikulum 2013, Bapak dan Ibu. Kami juga menjumpai ada buku dari kurikulum sebelumnya lagi, kurikulum SP, tingkat satuan pendidikan, yang itu didandani sedikit saja dan dinilaikan, ya. Tentu itu tidak akan lulus Bapak dan Ibu, karena walaupun ada penyesuaian sedikit, ya, dalam anatomi, ya, atau dalam beberapa bagian, paradigmanya itu terlihat tidak memenuhi paradigma kurikulum merdeka yang pada saat ini sedang berlaku, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga kekeliruan yang banyak terjadi, ya. Tujuan materi aktivitas dan asesmen sejalan, tidak koheren, ya, tidak nyambung satu sama lain, ya. Dengan kata lain, aktivitas tidak mencapai tujuan, asesmen juga tidak mengukur tujuan dan tidak sesuai dengan aktivitas. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kiki, ya. Nah, Bapak Ibu, ini terdapat banyak pelanggaran legalitas. Tadi Bapak Kapus telah mengatakan bahwa banyak sekali pelanggaran legalitas atau plagiarisme yang menyebabkan buku itu tidak lulus, ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Maya, ya, komite buku. Nah, Bapak Ibu, selain dari itu, penyebab buku itu tidak lulus antara lain juga kesalahan pada materi-materi esensial. Itu materi esensial. Materi esensial itu adalah materi yang dibutuhkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau materi itu keliru, maka tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Begitulah kira-kira, ya. Ada kesalahan-kesalahan pada materi fundamental. Itu materi fundamental. Materi fundamental itu adalah materi yang dibekalkan menjadi prasyarat untuk mempelajari bab-bab selanjutnya. Nah, itu kalau itu keliru di bab-bab awal, siswa itu tidak akan berhasil mencapai tujuan pembelajaran di bab berikutnya. Begitulah, ya. Nah, itu bukunya tidak layak, Bapak Ibu, ya. Lalu buku itu tidak layak, ya. Itu antara lain disebabkan karena hanya bersifat transfer pengetahuan, ya. Nah, untuk buku SD, SMP, SMA, transfer pengetahuan itu tidak diharapkan, ya, tetap ada aktivitas, ada kegiatan, begitu, ya. Nah, karena ini berbeda dengan buku referensi, begitu, ya. Kalau buku referensi ya mungkin bisa masuk ke buku non-teks, ya. Tetapi ini tuh sesuai dengan kurikulum yang berlaku, itu perlu ada aktivitas, begitu, ya. Nah, untuk buku SIK itu kekeliruan yang banyak dijumpai, tidak berorientasi pada keterampilan pengetahuan esensial yang mendukung keterampilan tersebut. Misalnya, untuk dasar-dasar keperawatan, Bapak dan Ibu, ya. Aktivitasnya itu malah diskusi, mencari literatur, ya. Itu tuh yang kompetensi itu butuh potensi untuk
dasar-dasar keperawatan begitu ya. Nah, itu jadi banyak kekeliruan-kekeliruan yang menyebabkan bukunya itu tidak lulus ya. Nah, untuk buku BTPSMK itu tidak layak karena tidak mengacu pada IDUPA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. BTPSMK juga sebagian yang kami nilai itu ada yang memuat materi atau kompetensi yang out of date ya, tinggalan zaman ya, sehingga pada saat itu diperiksa ya, itu ternyata ini sudah tidak sesuai lagi, begitu software ini sudah tidak ada, sudah tidak dipakai di dunia kerja dan dunia industri begitu. Nah, itu maka itu juga tidak akan eh, lolos ya kelayakan bukunya. Lalu Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang dapat potensi membahayakan pada BTP untuk siswa SD misalnya tidak disertai panduan keselamatan kerja atau instruksi pendampingan orang dewasa. Misalnya anak SD ya, terutama kelas rendah ya, ada yang melakukan pengamatan ke sawah. Aduh, itu ya ke sawah ya anak-anak SD itu mungkin berbahaya bisa jatuh, terpeleset begitu ya. Anak-anak SD tingkat rendah itu ada yang bekerja dengan gunting, bahkan dan bekerja dengan pisau. Nah, itu mungkin perlu alternatif ya, alat lain itu di situ perlu ada betul-betul keharusan untuk pendampingan orang dewasa ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini kekeliruan umum yang banyak dijumpai pada BTP yang menyebabkan buku tidak layak ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini buku bahasa itu banyak yang tidak menggunakan struktur dan kaidah bahasa yang baik ya, sehingga tidak dapat menjadi model dalam penggunaan bahasa yang dipelajari. Jadi untuk buku-buku bahasa Bapak dan Ibu, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa asing, catatan dalam bahasa itu sangat diperhatikan penilaiannya ya. Jadi ada kekeliruan-kekeliruan di dalam menyampaikan materinya dan buku tersebut tidak bisa menjadi model yang baik dalam menutur bahasa yang dipelajari, maka itu bukunya juga tidak layak ya. Nah, ada juga buku jenjang SD memuat materi yang kompleks, mengambil materi SMP ya, SMP mengambil materi SMA itu juga tidak bisa layak ya. Nah, buku jenjang SD itu juga banyak yang tidak layak, Bapak dan Ibu, terutama jenjang kelas bawah, karena menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, diksi yang suka dipahami, istilah-istilah ilmiah tanpa memperhatikan pengetahuan prasyarat, ya. Lalu kalimatnya kompleks, ya, dengan banyak anak kalimat, itu paragraf-paragraf yang berisi terlalu banyak kalimat, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Aduh, bagaimana ini penentuannya? Kalau SD kelas 2 itu harusnya berapa sih jumlah katanya? Lalu kalau kelas 5 itu berapa sih jumlah kata yang bisa dicerna per kalimatnya? Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa juga melakukan benchmarking ya. Benchmarking terhadap panduan penjenjangan yang digunakan di buku non-teks ya. Itu memang untuk buku non-teks pelajaran. Tapi itu mungkin bisa menjadi benchmarking ya bagi Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu walaupun tidak secara apa ya, letterloh ya harus seperti itu, tapi kira-kira ada acuan lah. Kalau anak kelas 2 SD itu bisanya mencerna berapa kata begitu ya. Kalimatnya per alinea berapa, yaitu sebagai benchmarking saja walaupun tidak letterloh seperti itu ya. Itu hanya sebagai tambahan untuk kita melihat kira-kira pantasnya untuk jenjang SD kelas rendah itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini ya, buku teks pendamping itu tidak diperkenankan menjadi replika tadi ya, atau menduplikasi buku teks utama ya. Nah, ciri BTP mereplikasi atau menduplikasi buku teks utama apa ya? Ini yang dijumpai nih dalam penilaian ya. Yang pertama, Bapak Ibu, alur penyampaian materi antar paragraf, antar kalimat itu bisa mengikuti walaupun kalimat-kalimatnya tuh berbeda, diuji dengan uji kemiripan, itu tidak sama persis begitu ya. Begitu diikuti, Pak alinea ini membahas tentang ini, kalimat demi kalimat di alinea itu dengan buku teks sebetulnya isinya hanya diubah-ubah kata-kata ya itu tidak bersinergi ya itu
buku teks utama yang didandani gitu, diubah-ubah sedikit. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Lalu tadi ya, seluruh atau sebagian aktivitas sama persis dari buku teks utama. Uji kompetensi mengambil secara langsung sebagian dari buku teks utama. Bapak Ibu tadi telah dibahas ya tentang kesalahan-kesalahan umum yang menyebabkan buku teks pendamping itu tidak layak ya di dalam penilaian. Nah, apa kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada BTP yang menyebabkan buku tersebut itu tidak layak pada setiap aspek penting penilaian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya sudah merangkumkan ya untuk Bapak dan Ibu di sini dapat dilihat ya untuk komponen kelayakan legalitas dan norma ya. Untuk kelayakan legalitas ini adalah kesalahan yang banyak terjadi, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, mungkin tidak bisa saya bahas satu persatu ya karena keterbatasan waktu ya. Namun Bapak dan Ibu dapat melihatnya di slide ya. Ini sengaja slide-nya tidak saya buat PowerPoint ya untuk beberapa bagian, tetapi ini ada power kalimat ya dan bahkan ada power alinea ya. Ini sengaja ya karena mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa menjadikan ini sebagai referensi ya atau membaca ulang atau membaca lebih lanjut ya, lebih terperinci tentang isi materinya. Nah, Bapak dan Ibu ini nanti akan dikemukakan lebih lanjut oleh Ibu Maya ya. Namun di sini ini sudah banyak ya yang dikemukakan. Bapak dan Ibu nanti dapat mempelajarinya ya. Nah, Bapak Ibu, ini pranala luar ya. Kesalahannya Bapak Ibu. Pranala luar itu seringkali tidak disertai copyright ya, sehingga pemilik hak ciptanya itu tidak diketahui. Ada conversation, ada aktivitas, ada kegiatan, ada teks. Siapa pemegang hak ciptanya? Tidak jelas dari mana sumbernya ya. Pranala luar itu tidak terlacak, tidak bisa dibuka. Nah itu ya banyak yang tidak bisa dibuka ya, sehingga itu tidak bisa dinilai ya. Kalau tidak bisa dinilai ya sampai nanti akhir diminta misalnya melengkapi atau nanti bisa dibuka ternyata tidak bisa semuanya sampai selesai, maka bukunya itu tidak layak. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kelayakan norma ya, kesalahan yang banyak terjadi ya. Ini Bapak dan Ibu dapat melihat ya di layar ya. Ini banyak sebenarnya dikemukakan tapi tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu perlu sangat cermat ya. Karena pelanggaran norma itu kadang adanya di gambar, di ilustrasi atau di beberapa kata ya. Satu kalimat itu hanya di satu kata. Nah, itu mungkin ya. Jadi itu perlu dicermati karena kalau ada pelanggaran terhadap kelayakan norma, maka bukunya itu tidak bisa dinyatakan layak pada penilaian. Ya, Bapak dan Ibu, ya ini juga sama ya terkait dengan kelayakan norma pada tautan barcode atau QR code ya. Nah ini, Bapak dan Ibu, setiap QR code, tautan, video, itu diperiksa Bapak dan Ibu oleh para penilai. Ya, kalau ada video ditonton sampai selesai begitu ya. Nah, bisa jadi di teksnya itu tidak ada pelanggaran norma begitu ya. Tetapi justru di video ya, di link tautan, maka buku itu juga tidak bisa layak. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini daftar kesalahan yang banyak terjadi pada slide saya. Nah, Bapak Ibu ini terkait dengan aspek kurikulum ya. Jadi banyak buku yang dinyatakan tidak layak ya terkait dengan pemenuhan kurikulumnya karena tujuan, aktivitas, materi, asesmen itu tidak sejalan ya. Nah, ini untuk hal ini nanti bagaimana seharusnya pembekalannya itu akan diberikan oleh Bapak Prof. Waras dan Pak Diki ya setelah ini. Nah, ini adalah daftar kesalahan-kesalahannya yang menyebabkan buku tidak dapat dinyatakan layak. Bapak dan Ibu dapat nanti mempelajarinya pada slide. Bapak Ibu, tadi kebenaran materi ya, ini pokok buku teks itu tidak boleh ada kekeliruan materi yang esensial dan fundamental.
seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya. Kesalahan materi itu sering dipandang oleh Bapak Ibu penerbit ya bahwa itu tuh pada teks, oh tidak, Bapak Ibu, pada aktivitas karena bisa jadi prosedurnya keliru. Pada glosarium juga diperiksa oleh para penilai ya. Lalu pada gambar juga dilihat karena gambar itu bisa memuat materi gitu. Apakah gambar itu betul-betul benar secara materi atau malah keliru, malah menyebabkan miskonsepsi gitu ya. Nah, materi itu kesahihannya Bapak dan Ibu mulai dari fakta, konsep, prinsip, teori, prosedur, teorema, wah semuanya dilihat oleh para penilai ya. Jadi mohon ini lebih cermat ya dalam menyiapkannya. Nah, Bapak dan Ibu ini ya terkait kemutakhiran, kontekstualitas dan keterlaksanaan atau visibilitas ya. Ini terutama buku-buku SMK Bapak dan Ibu ya yang sering banyak kelemahan yang menyebabkan bukunya tidak lolos ya. Antara lain tidak relate dengan iduka ya dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja ya. Bahkan ada buku-buku tertentu yang dinilaikan ternyata ini alatnya sudah tidak dipakai gitu ya di dunia usaha dan industri. Ini softwarenya software jadul, sudah tidak ada lagi digunakan ya di dunia kerja. Nah, tentu buku-buku seperti itu tidak memberikan pengayaan ya, tidak bisa digunakan untuk bersinergi dengan buku teks utama sehingga ya tidak bisa dinyatakan layak Bapak Ibu ya. Untuk teknik penyajian Bapak dan Ibu boleh dilihat ya nanti ini kesalahan-kesalahan. Bukan kalau teknik penyajian itu hanya terkait penyajian, itu bukan aspek esensial. Esensial Bapak dan Ibu ya, terutama terkait ilustrasi, gambar ya. Lalu apakah itu berorientasi pada pengembangan hard skill, soft skill kalau pada SMK ya. Bagaimana itu disajikannya, menarik atau tidak. Ya itu juga gitu ya. Bahkan kesalahan-kesalahan teknis yang terlalu banyak dan itu mendominasi isi bukunya yang menyebabkan kebacaannya itu sangat rendah, itu juga bisa menyebabkan bukunya tidak lolos ya karena keterbacaan buku itu tidak hanya dari segi bahasa tetapi juga dari segi penyajiannya buku itu menjadi rumit, menjadi sukar begitu ya dipahami. Nah, ini untuk komponen bahasa Bapak dan Ibu boleh dilihat ya tadi ya terutama untuk bahasa-bahasa peserta didik ya buku BTP-nya kelas rendah di SD itu banyak yang menggunakan diksi-diksi yang sukar ya dipahami kalimat panjang-panjang ya. Nah, untuk BTP SMK dan MAK Bapak dan Ibu ini perlu berhati-hati menggunakan istilahan bidang vokasi ya. Karena dijumpai banyak buku-buku ya BTP yang dinilaikan ternyata oleh para penilai itu ditemukan istilah bidang vokasinya itu tidak sesuai ya dengan eh, yang seharusnya secara keilmuan atau tidak sesuai, tidak relate dengan yang digunakan di dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kalau siswa nanti magang atau bekerja di dunia usaha dan di dunia industri, dia tidak paham begitu peristilahan yang digunakan karena berbeda dengan BTP-nya. Ya, itu tidak boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada juga BTP yang setiap istilahan vokasinya itu diterjemahkan ya. Namun ternyata penerjemahan itu menyebabkan kehilangan maknanya. Nah, itu juga tidak bisa, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau sudah ada yang diserap ya di dalam KBBI itu bisa digunakan kata serapannya, tetapi tentu peristilahan awalnya gitu ya, yang sesuai bidang vokasinya itu tetap dicantum, gitu ya. Bapak Ibu, ya ini kita sangat berbahagia karena saya itu memberikan pembekalan untuk materi BTP ini setelah yang sebelumnya juga merumuskan ya untuk kriteria BTP ini. Jadi ada oleh-oleh juga ya untuk Bapak dan Ibu penerbit dalam bentuk lampiran selain dari tadi yang telah saya kemukakan. Lampirannya apa? Nah, lampiran pertama ini adalah keunggulan BTP ya, memperdalam, memperluas, melengkapi BPU itu seperti apa? Nah,
Ini adalah oleh-oleh dari Bapak Prof. Oos ya, Komite Penilaian Buku Teks Pelajaran. Menurut saya ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu pelajari juga begitu ya, sebagai pengayaan dan tambahan ya dari materi yang tadi telah saya kemukakan. Ini silahkan Bapak dan Ibu memperdalam seperti apa, ini tadi diuraikan oleh Bapak Prof. Oos, memperluas itu seperti apa, alternatifnya melengkapi itu seperti apa, begitu ya. Jadi ini bisa menambah ya dari yang tadi telah diuraikan. Satu lagi Bapak Ibu nih lampiran berikutnya ini saya mengambilnya dari Bapak Profesor Jaki Suud ya, sama Komite Penilaian Buku Teks Pelajaran. Di sini Bapak dan Ibu dapat melihat BTP yang baik yang memenuhi kriteria itu seperti apa sih begitu ya. Nah, ini telah diuraikan nanti Bapak dan Ibu ini juga dapat mempelajarinya ya. Nah, ini juga ya contoh-contoh ya dari Bapak Prof. Zaki melengkapi, memperdalam, memperkaya kandungan materi di BTU itu seperti apa sih? Nah, ya, ini mungkin dapat melengkapi dan memperjelas dari tadi apa yang telah saya kemukakan karena tadi saya hanya dapat mengemukakan poin-poin kuncinya saja ya. Tentu tidak cukup waktunya kalau di sini Bapak Ibu ya. Sehingga saya di sini berupaya eh, menyiapkan ya bahkan yang lebih terperinci sehingga nanti Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mempelajarinya kembali setelah sesi ini. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, contoh-contoh yang dikaitkan dengan implementasinya ya seperti apa memperluas, melengkapi, memperdalam, silahkan nanti digunakan ya. Kelengkapan buku teks pendamping Bapak dan Ibu, ini perlu dicermati, buku teks pendamping itu mengikuti anatomi buku teks pelajaran ya. Jadi tentu harus berbeda dengan buku non teks begitu ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu kreativitas yang disajikan, apapun kedudukannya yang ditawarkan dalam bersinergi dengan buku teks utama, buku teks pendamping itu tetap harus memenuhi persyaratan anatomi buku teks pelajaran ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan ya di mata Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Devi. Dipersilahkan Pak Devi.